tadi kita udah bahas tentang judi online, pinjaman online. Nah, yang saya rasakan juga nih Mas Dery sebagai generasi Z, itu juga banyak ya investasi di luar sana yang dimana itu masih belum legal atau investasi bodong lah ya. Kita sebut investasi bodong. Nah, gimana sih cara kita menyikapi hal tersebut atau kayak ngebedain investasi bodong tuh yang kayak gimana, investasi legal tuh yang kayak gimana, biar kita ketika menjauhi pinjaman online dan judi online kan kita investasi nih. Nah, biar investasi kita tuh tersalurkan dengan baik gitu. Ada orang yang atau misalnya di generasi Z yang tidak terpapar judi online, alhamdulillah. Tidak terpapar pinjaman online, alhamdulillah gitu ya. Kena gitu ya, investasi yang nggak benar gitu ya. Kenapa? Karena di kepalanya tentang instant reward itu bisa banyak motifnya. Salah satunya adalah ingin ya itu tadi cepat dapat gitu. Namanya instant reward, pengen cepat dapat. Oh, ngelihat temennya investasi ini gitu kan, dia ikutan. Padahal jelas-jelas satu tidak ada regulasinya, lembaganya tidak jelas gitu. Tapi karena temennya ikutan atau misalnya pengen kelihatan keren aja. Gue investasi kripto gitu ya. Padahal kripto yang diakses itu sebenarnya ya itu tadi, itu penipuan atau robot trading. Gue robot trading biar kelihatan keren aja, ngomongin kripto, robot trading dan segala macamnya. Tapi dia nggak benar-benar ngerti produknya. Ini yang bahaya. Nah, herding behavior kayak tadi, ikut-ikutan, kemudian rasa ingin cepat kaya atau instan gitu ya. Kalau zaman dulu datang ke dukun gitu ya. Ini juga terjadi di zaman sekarang, tapi bedanya beda level gitu ya. Sekarang masuknya ke teknologi ya, kayak macam robot trading dan kripto yang abal-abal dan lain sebagainya. Banyak gitu ya. Token-token yang nggak jelas diikutin. Karena banyak juga nih temen ya, ada kayak ditawarin, investasi yuk di aku gitu. Nanti aku kasih return 5% per bulan gitu. Pasti. Kan itu kayak menggiur sekali ya. Kayak ya udahlah, mending aku invest aja, lagian aku kenal juga sama orangnya. Ternyata dibawa kabur uangnya. Tuh, tapi kita tuh masih percaya gitu. Karena mungkin dia bisa mengemas dalam komunikasinya ya. Kayak kita invest dapat return 5% per bulan ya, tentulah itu sangat menggiurkan karena tadi ya Gen Z itu hanya tergiur dengan hal-hal yang instan gitu. Nah, sebenarnya nggak dari informasi dari media aja ya. Dari temen pun bisa jadi kita terjerat investasi bodong gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu ya kalau kita mau investasi tempatnya tuh safety enggak gitu ya, aman, terdaftar oleh OJK gitu-gitu ya Mas Der. Betul. Jadi sebenarnya ada dua hal yang harus teman-teman pahami sebelum teman-teman melakukan investasi, apalagi Gen Z gitu ya. Jadi ada dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah aspek legalitas. Ini penting banget aspek legalitas. Legalitasnya jelas, boleh tuh pelajari gitu ya. Yang kedua logis, kadang-kadang nggak logis gitu. Ikut tuh investasi sama gue gitu 5% pasti nggak pakai insya Allah. Otak akan langsung berpikir setahun dapat 60%. Gitu ya. Padahal dia nggak tahu gitu ya, ini bisnis apa. Nggak mikirin bisnisnya dulu. Yang penting lu temen gue, lu bro gue lah, pokoknya gitu ya. Si paling bro aja pokoknya. 60% dapat udah kelar gitu ya. Padahal nggak ada yang segampang itu, nggak pernah segampang itu, gitu ya. Nggak segampang itu. Jadi investasi itu nggak bisa teman-teman pastikan. Sekarang sukuk aja cuman janjiin 1 tahun 6,5%. Padahal negara udah punya project A, B, C dan segala macamnya gitu ya. Ini 60% pasti gitu ya. Nggak pakai insya Allah. Tanya bisnisnya apa gitu. Oh, peternakan apa? Bebek gitu ya. Bebek apa tuyul gitu. Masih hayalan. Kok bisa gitu ya. Gitu. Karena setiap investasi itu pasti ada risikonya. Betul. Dan kita akan dapat keuntungan kalau bisa meminimumkan risikonya. Lah kita aja nggak tahu bisnisnya apa. Gimana cara kita meminimumkan risikonya untuk mendapatkan keuntungan. Itu yang kadang-kadang dilupakan, terlewat sama teman-teman Gen Z gitu ya. Karena itu tadi kecepatan mereka dalam mendapatkan informasi atau ya namanya uang, ya kita balik lagi, nggak ada teman, nggak ada saudara. Betul. Gitu ya. Itu harus disadari banget. Harus logis banget ya. Sepakat. Jadi teman-teman IDX Islamic ya khususnya gitu, ketika mau investasi ya kita kan mau saving uang kita.
kita mau menyalurkan uang kita ya tentu kita harus tahu dulu gitu ya. Itu tuh aman gak gitu ya, tadi udah legalitasnya udah benar apa belum gitu ya. Terus harus tahu juga bisnisnya untuk apa gitu ya. Jadi jangan asal-asalan deh, yang penting untung yang akhirnya jadi buntung gitu ya. Oke, luar biasa sekali sih, ini sangat fenomena yang memang sedang marak-maraknya saat ini gitu Mas Der. Apalagi dengan mudahnya teknologi kita dipermudah ya, tentu dengan enak juga kita memakai hal-hal tersebut yang padahal masih ada pilihan lain yang tentu lebih menguntungkan kayak tadi sukuk ya Mas Der ya. Oke, sahabat IDX, jadi itu dia pembahasan yang sangat menarik sekali. Dan selanjutnya nih Mas Der, kalau dari IDX Islami kan banyak tuh produknya ya untuk investasi gitu ya. Ya kenapa kita nggak pilih investasi yang sudah ada di yang terdaftar di OJK, khususnya di investasi syariah gitu ya Mas Der. Bagaimana sih investasi syariah menjadi alternatif bagi Gen Z dan bagaimana cara mengelola keuangannya gitu? Oke. Jadi sebenarnya gini, teman-teman Gen Z itu kalau misalnya belum tahu cara ngelola keuangan, pada dasarnya sebenarnya mereka cuma mikirin 3 hal aja. 1 aset, 2 income, 3 spending gitu ya. PR-nya tuh gampang, aset kita harus nambah tahun depan. Pak, emang aset bisa bertambah, bisa berkurang, kok bisa gitu ya? Pasti banyak pertanyaan semacam itu. Sebenarnya bisa berkurang kalau ternyata sebenarnya aset kita kebanyakan adalah aset konsumtif. Jadi ada 2 jenis aset, konsumtif dan produktif gitu ya. Kalau misalnya kita kebanyakan ya beli barang elektronik atau misalnya apapun yang ada depresiasinya atau penurunan nilainya di tahun depan, ya pasti aset kita nggak akan nambah. Iya, betul. Pasti turun gitu ya. Jadi sebenarnya investasi apapun gitu ya, silahkan saja selama teman-teman tahu bahwa itu legal, bahwa yang kedua itu logis, itu adalah aset yang akan berkembang di masa yang akan datang. Berkembang itu bisa nambah uangnya atau misalnya harganya naik gitu ya. Apapun itu, emas, saham, tanah, sukuk banyak gitu ya. Banget ya instrumen investasi. Atau bisa memberikan income stream tersendiri atau menghasilkan uang lagi. Contoh misalnya kos-kosan, kontrakan itu juga investasi gitu ya. Kenapa? Karena ya dia menghasilkan uang setiap bulan gitu ya, kita dapat gitu ya. Karena itu adalah aset produktif, menghasilkan uang lagi atau punya kenaikan di masa yang akan datang. Kayak emas naik di masa yang akan datang gitu ya. Kemudian saham gitu ya, itu naik di masa yang akan datang. Jadi teman-teman yang harus kita pikirin pertama kali adalah soal investasinya dulu. Legal atau logisnya dulu dipikirin. Legal dan logis itu penting banget. Nah, kalau ngomongin syariah, ini ada tambahannya. Jadi selain legal, logis, syariah gitu ya. Sesuai dengan prinsip Islam. Prinsip Islam. Tujuannya adalah sebenarnya kalau teman-teman sudah menyadari, oh iya bahwa kita harus ya ngatur uang gitu ya. Kita kan nggak pengen, sebenarnya ada sih sebagian teman-teman Gen Z yang sudah memilih bahwa oh iya kita harus mandiri. Atau kalau misalnya zaman sekarang ada ininya ya, ada istilahnya gitu, financial freedom. Ceritanya gitu kan. Gen Z itu pokoknya apa-apa di bahasa Inggrisin. Padahal financial freedom tuh intinya mandiri aja, tidak bergantung kepada orang lain gitu ya. Sehingga mereka memilih misalnya nikahnya sederhana gitu ya. Hanya keluarga-keluarga terdekat. Ada sebagian yang mikirin kayak begitu gitu ya. Dan teman-teman yang harus dipikirin adalah setelah tahu gitu, kita udah punya tujuan keuangannya, tujuan investasinya gitu ya. Jadi ngatur uang itu pertama harus tahu tujuannya dulu buat apa. Baru uangnya diatur. Diatur dari mana? Nah, income dan spendingnya gitu ya. Jangan sampai besar-pasak daripada tiang. Gitu ya. Kalau misalnya Anda kebanyakan cicilan, itu kalau misalnya kebanyakan cicilan atau kebanyakan pinjaman, berarti sebenarnya income-nya tuh nggak cukup. Spendingnya kebanyakan. Jadi income-nya kalau bisa ditambah atau spendingnya dikurangin. Ini aja, jadi harus seimbang gitu ya. Jadi kalau misalnya nol nggak masalah gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling penting saya juga nol. Jadi kalau misalnya nanya berapa sih cash flow saya, nol. Kenapa? Uang masuk sama dengan uang keluar. Tetapi pastikan gitu ya, uang keluar ini udah termasuk biaya asuransi, biaya pendidikan anak, biaya investasi lain gitu ya. Misalnya emas atau misalnya cicilan rumah, cicilan kontrakan dan lain sebagainya gitu ya. Macam-macam. Nggak apa-apa nol, tapi itu tadi udah ada budgetnya, sandang pangan papan terpenuhi gitu ya, punya asuransi gitu ya, kemudian punya budget buat investasi di masa yang akan datang gitu ya. Nah, tapi sebelum teman-teman ngatur itu income dan spending gitu ya, teman-teman pikirin dulu tujuannya apa.
Jadi kalau misalnya ditanya Gen Z gimana cara ngatur uangnya, gitu, tujuannya apa dulu? Nah, tujuannya itu harus dijelaskan dan diurutkan berdasarkan prioritas. Misalnya yang terdekat apa? Oh, belum nikah, berarti tujuan pertama nikah dulu, gitu ya. Tapi pikirin lagi 2 tahun ke depan, ini bisa jadi siap-siap lahiran anak, gitu ya. Biaya lahiran itu kan mahal, gitu ya. Apalagi di rumah sakit tertentu. Lebih bagus lagi punya asuransi, itu udah oke, gitu ya. Tapi setelah anak ini juga lahir, kita harus mikirin juga, gitu ya. Wah, biaya pendidikannya, gitu ya. Karena memang sekarang kalau misalnya ditanya biaya pendidikannya itu pasti shock banget. Iya, betul. Gitu ya. Lagi ada inflasi ya. Inflasi pendidikan sama inflasi kenaikan bahan pangan itu beda jauh. Lebih tinggi pendidikan. Inflasi yang umum gitu ya, itu kan 4%, 5%. Artinya rata-rata sembako juga kenaikannya segitulah. Gitu ya, 4%, 5%. Problemnya adalah biaya pendidikan ini nggak sama dengan inflasi secara umum. Rata-rata minimal biaya pendidikan itu naiknya 10% per tahun. Artinya apa? Oh, kita harus mikirin tuh investasi apa gitu ya, yang bisa nutup biaya pendidikan. Dapatnya 10%. Gitu ya. Kita langsung jadi kepikiran. Nah, dari situlah teman-teman setelah punya tujuannya diurut berdasarkan prioritas dan waktunya. Ini prioritas pertama, nikah atau pengen punya rumah, DP rumah. DP rumah juga sama, DP rumah kan 20% gitu ya. Tapi 20% dari mana? Dari biaya pembelian rumahnya. Dan harga rumah atau harga properti ini naiknya lebih dari 10% setahun. Itulah kenapa kalau Anda misalnya saya mau DP rumah, saya mau cicil itu nanti rumah di perumahan apa gitu ya. Caranya gimana? Nabung, nggak akan kekejar. Iya. Sampai kapanpun nggak akan kekejar. Karena ada inflasi itu ya Mas Dewa. Karena inflasinya umum aja nggak nyampe, nggak ketutup gitu ya. Karena bunga tabungan berapa sih? 1% gitu ya. Atau misalnya deposito paling gede berapa? 3-4%. Inflasi rata-rata 3-4% juga. Sedangkan kenaikan rumahnya ini 10% ke atas. Makanya butuh investasi. Setelah sadar baru kita pikirin legal, logis, dan kalau mau memulai sesuatu yang baik, cari yang syariah. Karena yang syariah udah pasti baik. Masya Allah ya.